Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya dengan di channel Bang Emet. Untuk kali ini saya ingin sedikit mengupas kaitannya dengan COVID-19 atau yang ngetrennya virus corona. Untuk diketahui saudara semua, perkembangan COVID-19 sejak setahun terakhir ini terus menanjak, meningkat jumlahnya. Pemerintah telah menggelontorkan triliunan rupiah untuk mencegah terjadinya penambahan virus corona. Tapi faktanya dengan anggaran yang begitu besar dari pusat, dari APBN, dari APBD pemerintah provinsi, APBD 1 maupun APBD 2 tingkat kabupaten maupun kota Mataram, ternyata anggaran yang begitu besar tidak mampu untuk mengendalikan COVID-19. Bagaimana? Berbagai cara sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah penularannya dan pencegahannya, tetapi justru kondisinya semakin masif belakangan. Apa yang menyebabkan ini semua? Tentu berpulang kepada diri kita masing-masing. Apakah kita patuh terhadap himbauan pemerintah, terhadap protokol kesehatan yang sudah digaungkan oleh pemerintah? Itu kembali kepada kita semua. Apakah kita mau COVID ini segera hengkang dari bumi Indonesia? Apakah enggak? Ini tergantung kepada semua kita. Karena apa? Bila kita patuh terhadap himbauan pemerintah dengan prokesnya, insya Allah COVID akan segera berakhir. Tetapi bila kita lalai, abai, seperti kondisi sekarang ini, segala upaya pemerintah telah dilakukan, telah diikhtiarkan, itu akan sia-sia bila kita semua tidak patuh atau abai atau lalai terhadap perkembangan siklus COVID-19. Sudah terjadi banyak korban jiwa, baik yang meninggal dunia, bukan saja dokter yang merawat, tapi dari kalangan pejabat pemerintah, anggota DPRD, bupati, wali kota juga, bahkan para ulama juga banyak yang sudah meninggal dunia akibat COVID-19. Jadinya serangan COVID-19 itu tidak pandang bulu apakah orang tua, dewasa, remaja, hingga anak-anak semua kena bila kita abai terhadap kondisi kesehatan. Untuk wilayah NTB sendiri, saudara, kami informasikan berdasarkan informasi yang kami peroleh hingga hari Kamis kemarin, hingga Kamis kemarin jumlah korban di NTB terus meningkat. Pemerintah provinsi sudah berusaha mengendalikannya, pemerintah kabupaten hingga ke pelosok desa sudah digelar vaksin pertama sudah digelar, dan sekarang akan digelar lagi vaksin kedua karena suntikan vaksin untuk ke Sinovac 2 kali kita gelar, yang pertama dan yang kedua. Untuk NTB sendiri saya informasikan hingga perkembangannya sampai saat ini jumlah yang positif 1.638 orang, yang positif 1.638 orang, sementara yang masih diisolasi hingga kini 1.999 orang, yang sembuh 972, dan yang sudah meninggal sejak setahun terakhir ini berjumlah 447 orang. Jumlah korban jiwa yang luar biasa, 447 orang dalam setahun terakhir itu. Kita bayangkan bila terjadi terhadap diri kita, keluarga kita, anak saudara kita, atau tetangga kiri kanan kita, itu sangat luar biasa. Dan kematian oleh COVID ini merontok sendi-sendi kemanusiaan kita. Bagaimana orang yang meninggal wafat karena COVID hanya dimakamkan oleh petugas saja, sementara sanak keluarga tetangga dijauhkan. Ini sangat luar biasa.
dari segi kemanusiaan. Tapi apa boleh kata, itulah kondisinya sekarang. Dan yang luar biasa, untuk NTB khususnya Kota Mataram, di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, jumlah COVID untuk kematian ternyata kita melampaui tingkat nasional. Ya, untuk Kota Mataram sendiri tingkat kematiannya 5,2%, bahkan untuk ke nasional 4, sekian persen. Ini mengindikasikan untuk wilayah Kota Mataram sendiri Pulau Lombok, COVID masih membahayakan. Untuk itu tergantung kepada Anda semua, apakah mau segera COVID ini berlalu dari Nusa Tenggara Barat dan Pulau Lombok, tergantung kita semua. Untuk itu mari kita jaga lingkungan kita masing-masing, jaga keluarga kita, jaga tetangga kita, jaga desa dan kampung kita hingga negara kita, agar COVID menjauh dari semua kehidupan kita. Saya kira cukup sekian untuk saat ini dari